Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Firdaus dengan NIM 2111420057 akan menjelaskan terkait tanah asal rumpun bahasa Austronesia. Pertama adalah pendahuluan. Banyak peneliti yang telah melakukan penelitian dan mereka berpendapat bahwa negara asal bahasa Austronesia adalah daratan Asia. Namun, dengan variasi tempat, ada juga yang berpendapat bahwa negeri asal bahasa Austronesia adalah negara Indonesia. Berdasarkan kekerabatan bahasa Austronesia, banyak peneliti yang menganggap bahwa bahasa-bahasa Austronesia Barat seperti bahasa Melayu, Indonesia, dan Nusantara mempunyai hubungan kekerabatan bahasa bahasa Austronesia Timur atau istilah lainnya adalah Polinesia. Peneliti tersebut meliputi Oceania, Aurelian, John Reinhold Foster, dan William Marsden. Pendapat pertama adalah dari A.H. Ken. Ken merupakan seorang antropologi dan dalam bukunya yang berjudul On the Relation of the Chinese and Interoceanic Race and Language pada tahun 1880. Dalam buku tersebut, Ken mengemukakan pendapat terkait asal-usul bahasa Indonesia, yang dimana ia mengemukakan pendapatnya sebagai berikut. Pertama itu, mula-mula di Indochina terdapat dua suku bangsa. Yang pertama adalah bangsa Mongol berkulit kuning, bahasanya Eka suku. Mereka menduduki daerah Burma, Kazakhistan, Siam, Laos, dan Annam. Suku kedua adalah bangsa Kaukasus. Nah, ia ciri-cirinya memiliki berkulit keputih-putihan, berbahasa dwi suku. Mereka menduduki daerah Kampuchea, Champa, Kui, Mos, dan Peno. Lalu selanjutnya, bangsa Kaukasus menyebar ke selatan sampai ke timur. Percampuran bangsa Kaukasus dengan bangsa Papua menurunkan bangsa Polinesia sekarang, seperti Samoa, Tahiti, Maori, Hawaii, Tonga, dan Marquesas. Sedangkan daerah-daerah di sebelah barat yang diduduki oleh bangsa Kaukasus seperti Nias, Tapanuli, Aceh, Lampung, Pasemah, Kalimantan Tengah, Sulawesi, dan Poru. Lalu kemudian datang lagi bangsa Mongol ke selatan yang akhirnya bercampur dengan bangsa Kaukasus yang ada di sebelah barat. Percampuran ini menurunkan bangsa Melayu, sementara itu di sebelah timur bangsa Kaukasus bercampur dengan bahasa Kaukasus dan Papua yang menurunkan bangsa Al-Fufu yang terdapat di Seram, Timur Jailolo, Misol, Kepulauan di sebelah barat Irian, Melanesia, Hibrida, Baru, Salomon, Fiji, dan Kaledonia. Sebab itu kesamaan yang ada antara bahasa Polinesia dan bahasa Melayu terjadi melalui bangsa Kaukasus. Selanjutnya adalah teori Kern. Kern menyatakan hasil penelitiannya pada tahun 1889 dalam sebuah karangan. Kern menerjemahkan 30 kata ke dalam 100 bahasa yang tersebar dari Malagasy sampai tepi barat di Amerika Selatan. Kata-kata tersebut meliputi dunia tumbuh-tumbuhan dan dunia hewan-hewanan. Nah, lalu pendapat Selamat Mulyana. Mulyana merupakan seorang sarjana Indonesia. Ia mencoba untuk meneliti asal-usul bahasa Austronesia. Akhirnya pada tahun 1964, Mulyana berhasil membuat buku dengan judul Asal Bangsa dan Bahasa Nusantara. Beberapa catatan penting dari pendapat Selamat Mulyana yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pengertian Austronesia dipakai untuk suku-suku yang sudah mendiami Nusantara pada waktu itu. Lalu pada yang kedua, masalah migrasi tidak terlalu penting kecuali ekspansi dari dataran tinggi Yunan ke daerah di selatannya. Yang ketiga, pengaruh dari daratan Asia menyangkut hampir semua kata dasar.
suatu hal yang bertentangan dengan pendapat yang diterima dalam linguistik historis komparatif yang berpendirian bahwa kosakata dasar sukar berubah. Yang keempat, penyebaran pengaruh daratan Asia terhadap bahasa Austronesia mula-mula berlangsung pada bahasa Batak. Kemudian bahasa Batak yang sudah mendapat pengaruh tersebut mempengaruhi pula bahasa-bahasa Austronesia yang lain, ke timur sampai di Polinesia, ke barat sampai di Malagasy. Yang terakhir adalah teori Den. Den dalam karangannya mengkaji sebuah teori tentang tempat asal-usul bahasa Austronesia dan menggunakan landasan berupa penelitian dengan teknik leksikostatistik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.